Anak-anak yang dikasihi Tuhan, di pembelajaran sebelumnya kita sudah melihat tentang penyakit kusta, yaitu masih di materi Allah penolongku yang setia. Artinya hari ini kita melihat lebih lagi di halaman 20. Kalian bisa membaca di 2 Raja-Raja 5, 1 sampai yang 14. Di sini Pak Guru menjelaskan bahwa lepra atau kusta adalah satu penyakit. Jadi ini lepra sama dengan kusta. Adalah satu penyakit yang paling ditakuti pada zaman Alkitab, yang menular dan tidak dapat disembuhkan, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Ada juga yang dapat disembuhkan. Mereka yang berpenyakit kusta biasanya diusir keluar kota, perhatikan, dan tinggal di sebuah perkampungan. Jadi mereka diusir dari kota, mereka harus tinggal di perkampungan dan dikucilkan. Apa yang dikucilkan? Artinya dijauhi, tidak ditemani, ya, dari lingkungan. Nah, dari cerita ini kita melihat ada cerita seorang panglima Raja Aram. Naaman, seorang panglima Raja Aram. Aram itu terletak di sebelah utara Kanaan. Jadi kalian harus perhatikan bahwa panglima Raja Aram, dan Aram itu nama tempat. Jadi nama tempat. Jadi Aram itu terletak di sebelah utara Kanaan. Aram merupakan nama keturunan Shem. Ingat, cucu Nahor. Kalian bisa lihat nih ada kitabnya. Dan keturunan Asher. Nama Raja Aram itu sendiri tidak disebut dengan jelas. Mungkin tidak terlalu penting karena mau ditonjolkan pada bacaan ini tentang Naaman. Jadi Naaman itu seorang panglima Raja Aram, ya. Naaman disayang oleh Raja Aram karena ia seringkali memenangkan pertempuran dan memberi kemenangan bagi bangsa Aram. Pada waktu itu ia menderita penyakit kusta. Jadi Naaman menderita penyakit kusta. Mungkin pada waktu itu penyakit kusta Naaman masih sangat ringan sehingga masih bisa berperang. Jadi di tengah dia mengalami sakit kusta, dia masih bisa berperang. Bahkan dia bisa memenangkan peperangan atau pertempuran. Pada waktu itu di rumah Naaman ada seorang anak perempuan yang berasal dari bangsa Israel. Alkitab tidak menyebutkan nama anak perempuan itu, tetapi ia sangat berani dan beriman ketika ia mengusulkan agar Naaman pergi ke Samaria. Jadi dia mengusulkan bahwa Naaman, kamu pergi ke Samaria, kamu menemui Elisa. Allah telah menempatkan anak perempuan ini untuk sebuah maksud, yaitu memperkenalkan Naaman kepada Elisa. Dan Allah melalui kesembuhannya, Naaman mengakui bahwa Allah itu ada. Sebelumnya Naaman ini tidak pernah mengakui ada kekuatan lain. Jadi dia menganggap dirinya sudah cukup hebat, tetapi tidak bisa menyembuhkan dirinya dari penyakit kusta. Dan melalui anak kecil menyuruh Naaman pergi ke Samaria untuk menemui Elisa. Sangat menarik bila kita melihat cara Allah menyembuhkan Naaman melalui Elisa. Jadi Allah menyembuhkan Naaman melalui perantaranya, yaitu Elisa. Sebagai seorang pahlawan yang dihormati banyak orang, Naaman mungkin berpikir ia akan memperlakukan secara istimewa dan berbeda dengan orang yang biasa. Namun ternyata Elisa hanya menyampaikan pesannya melalui seorang hamba. Perintahnya pun sederhana, yaitu Naaman harus mandi 7 kali di sungai Yordan. Kalian perhatikan yang Pak Guru garis, artinya penting. Naaman harus mandi 7 kali di sungai Yordan. 7 kali mandi di sungai Yordan, maka ia sembuh. Perintah Elisa ini membuat Naaman bingung dan bertanya-tanya. Tidak adakah yang seharusnya Elisa lakukan, misalnya memanggil nama-nama Tuhan, menggerak-gerakkan tangan sehingga penyakitnya akan sembuh? Jadi dia berpikir seperti itu, tetapi tidak. Allah memerintahkan kepada Elisa bahwa Naaman itu harus mandi 7 kali. Ingat ya, 7 kali di sungai Yordan. Namun para pegawai yang ingin melihat kesembuhan Naaman mendesaknya untuk melakukan apa yang Elisa perintahkan.
Bukankah jika Elisa menyuruh sesuatu yang sulit pun Naaman akan melakukannya demi kesembuhan dirinya? Akhirnya Naaman pun melakukannya yang diperintahkan Elisa. Apa yang diperintahkan Elisa tadi? Dia harus mandi 7 kali di sungai Yordan. Dan ketika dia sudah mandi 7 kali di sungai Yordan, dan ia pun menjadi sembuh. Nah, perhatikan. Dari kisah ini kamu belajar bahwa Naaman walaupun seorang panglima yang besar dan bisa mengalahkan musuhnya, ternyata tidak mampu untuk menyembuhkan penyakitnya. Artinya dia belum hebat, masih ada yang lebih hebat darinya. Siapa yang bisa menyembuhkannya tadi? Apakah Elisa? Tidak. Elisa hanya suruhan dari Allah. Hanya satu yang menyembuhkan penyakitnya, yaitu Allah kita, Allah yang luar biasa ini. Walaupun seakan Elisa yang menyembuhkan, tetapi kalian harus tahu bahwa semua itu ada di kehendak Allah. Apa yang Allah perintahkan tadi, Allah mau Naaman taat. Apa ketaatan Naaman? Bapak ulangi, dia harus mandi 7 kali di sungai Yordan, baru dia bisa mengalami kesembuhan. Kalian lihat bahwa ini adalah sesuatu ketaatan dari Naaman. Jadi Naaman mengalami sakit kusta. Orang yang sakit kusta itu tadi di sini dikatakan bahwa dia harus dikucilkan, diusir dari kota dan tinggal di sebuah perkampungan untuk dikucilkan, dijauhi, tidak ditemani. Lihat, nama lain dari penyakit kusta adalah lepra. Kalian ingat semua yang saya garis nih penting. Artinya semua penting, cuman saya menekankan supaya lebih kalian bisa pelajari dengan baik. Jadi terima kasih buat hari ini. Ingat, pelajari dengan baik.